Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK kelas 4. Hari ini kita sudah masuk atau masih tetap belajar pada pelajaran ke-8 atau bab 8 tentang renang gaya bebas. Tetap semangat kalian, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran daring. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami tentang gerak dasar satu gaya renang atau menjelaskan gerak dasar renang gaya bebas. Yang kedua adalah anak-anak dapat mempraktekkan gerak dasar satu gaya renang, yaitu mempraktekkan gerak dasar renang gaya bebas. Baiklah anak-anak, pada hari ini pembelajaran yang kita akan pelajari yaitu adalah gerak dasar renang gaya bebas. Yang pertama, kita akan belajar tentang posisi tubuh, dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang gerakan lengan, dan yang ketiga kita akan belajar tentang gerakan tungkai, yang keempat adalah belajar tentang pernafasan, dan yang kelima adalah kita akan belajar tentang koordinasi gerak. Kelima gerak yang akan kita pelajari hari ini adalah merupakan gerak dasar dari renang gaya bebas. Oh ya anak-anak, kalian juga dapat mempelajari pada buku paket PJOK kalian, yaitu pada halaman 157 sampai dengan 160. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari dari gerak dasar renang gaya bebas adalah posisi tubuh. Sesuai dengan gambar 8.8 yang sudah saya sajikan, kalian dapat amati kira-kira bagaimana posisi tubuh pada saat melakukan gerak renang gaya bebas. Dalam renang gaya bebas harus memperhatikan posisi tubuh, karena tubuh sebagai pusat gerakan tangan dan kaki. Renang gaya bebas dilakukan dengan tubuh sejajar di permukaan air, dan posisi ini biasa disebut dengan istilah streamline. Jadi, posisi streamline ini biasanya disebut juga dengan posisi sejajar di permukaan air. Nah, latihan atau cara-cara memposisikan tubuh agar dapat sejajar dengan permukaan air yaitu adalah yang pertama, silahkan kalian masuklah ke dalam kolam dan bersikap tenang. Jadi, kalian tidak perlu gugup dan tidak perlu khawatir. Apabila kalian kesulitan, dapat kalian lakukan dalam kolam yang dangkal terlebih dahulu. Kemudian, luruskan tubuh, posisi mendatar telungkup sesuai gambar. Bisa kalian lihat, dengan tubuh rata dengan permukaan air. Jadi posisi kalian harus rata dengan permukaan air. Jadi posisinya yaitu seperti terlungkup, seperti orang setelah kita melakukan meluncuran atau meluncur. Nah, kemudian kepala, badan, dan kaki harus lurus. Tidak boleh ada yang ditekuk. Apabila kaki kalian salah satu ditekuk, nanti akan mempengaruhi keseimbangan kalian, sehingga badan akan sedikit miring ke kanan ataupun ke kiri. Dan yang terakhir adalah usahakan sejajar dengan permukaan air. Jadi, ini adalah posisi awal di mana yang harus kalian lakukan setelah gerakan meluncur. Jadi, posisinya harus streamline, sejajar dengan permukaan air. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang gerakan lengan. Setelah tadi posisi tubuh, maka gerakan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang berguna sebagai pendorong tubuh sekaligus berguna untuk menjaga tubuh agar tetap seimbang di dalam air. Dapat kalian lihat pada gambar 8.9, di situ adalah gerakan tangan atau gerakan lengan pada renang gaya bebas. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan dalam gerakan lengan adalah yang pertama, kedua lengan diayunkan secara bergantian ke arah depan dan bawah. Kemudian saat mengayunkan lengan, pastikan jari-jari rapat. Nah, biasanya anak-anak kalau berenang ada jari-jarinya yang terbuka. Nah, ini coba dibiasakan. Nanti kalau kalian akan melakukan hal ini, pastikan jari-jari kalian harus tetap rapat. Kemudian, jari-jari masuk ke air terlebih dahulu, siku ditekuk ke depan dan bawah. Itu bisa kalian lihat pada gambar ke posisi yang ketiga. Saat tangan berada di bawah air, doronglah air sekuat tenaga. Nah, ini adalah fungsi dari jari-jari rapat tadi, agar
tekanan air dapat kalian tekan dengan menggunakan jari-jari kalian yang rapat. Kemudian, gerakan ini dapat kalian lakukan secara bergantian. Jadi setelah kanan, maka gantian dengan lengan kiri. Dan gerakan ini harus bisa kalian koordinasikan dengan baik agar dapat menghasilkan gerakan yang nantinya dapat menyeimbangkan tubuh kalian ketika berada di dalam air. Nah, setelah kita belajar tentang gerakan lengan, kita sekarang akan belajar tentang gerakan tungkai. Ada pada gambar 8.10, coba kalian amati sambil saya menjelaskan. Jadi, gerakan tungkai pada renang gaya bebas sama dengan melangkahkan kaki saat berjalan. Gerakan tungkai dilakukan dengan cara naik turun secara bergantian. Gerakannya dimulai dari pangkal paha ke ujung kaki, jadi hanya sebatas pangkal paha ke ujung kaki, bukan keseluruhan kaki. Gerakan tungkai yang kurang tepat dapat menyebabkan tubuh miring ke kanan ataupun ke kiri. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ialah gerakan dimulai dari pangkal paha, dilanjutkan dengan tungkai bagian bawah dan pergelangan kaki. Kemudian, kedua lutut dan pergelangan kaki harus rileks. Jadi, kedua lutut dan pergelangan kaki ini tidak boleh kaku, harus rileks tapi harus tetap bertenaga. Kemudian, kedua kaki digerakkan ke atas dan bawah secara bergantian. Gerakan kaki sebaiknya tidak terlalu naik ataupun turun dari permukaan air. Jadi, gerakannya harus berada, tidak boleh sampai ke atas banget dan tidak boleh sampai turun di bawah air banget. Agar dapat menjaga keseimbangan kalian pada saat berada di dalam air. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pernafasan. Bagaimana sih caranya bernafas ketika kita melakukan renang gaya bebas ini? Kalian juga dapat mengamati pada gambar 8.11 yang sudah saya sajikan. Bernafas dalam renang harus dilakukan dengan benar agar tidak menghambat laju dalam renang. Dalam gaya bebas ini, proses pengambilan nafas dilakukan dengan dipalingkannya wajah ke kanan ataupun ke kiri. Jadi, memalingkannya hanya satu saja. Kalau sudah ke kanan, ya sudah. Selanjutnya ke kanan terus, nggak boleh kanan sama kiri. Jadi, kalau kiri, ya sudah kiri terus. Kemudian, wajah sebaiknya dipalingkan sedikit mungkin agar mulut berada di atas permukaan air. Jadi, inilah ketika pada saat mulut berada di atas permukaan air, itulah saat kalian mengambil nafas. Langkah-langkah bernafas pada renang gaya bebas dapat kalian lakukan, yaitu yang pertama, lakukan latihan ini di kolam yang dangkal, tidak perlu kolam yang dalam. Kemudian putar kepala ke samping kanan ataupun kiri, lalu hirup udara melalui mulut. Jadi jangan sampai kalian menghirup udara melalui hidung. Kemudian masukkan kepala ke dalam air dan keluarkan udara melalui mulut. Dan yang terakhir, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, kita akan belajar yaitu koordinasi gerak. Apa itu koordinasi gerak? Nah, koordinasi gerak adalah posisi tubuh, gerakan lengan, gerakan tungkai, dan pernafasan yang dilakukan dalam satu rangkaian gerakan. Jadi, mulai pembelajaran yang awal tadi, harus kalian lakukan dalam satu rangkaian gerakan. Koordinasi gerak yang baik dipengaruhi oleh penguasaan gerak dasar. Jika menguasai posisi tubuh, gerakan tungkai, lengan, dan pernafasan, koordinasi gerak pun akan menjadi mudah. Diawali dengan mengayunkan lengan secara bergantian, kemudian posisi tubuh harus sejajar dengan permukaan air, dan melakukan pernafasan dengan baik, maka akan didapatkan gerakan maju ke depan dengan lancar. Nah, kalian dapat mengamati pada gambar 8.12, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 posisi yang harus kalian lakukan. Jadi mulai gerakan meluncur, setelah itu adalah gerakan lengan, diikuti oleh gerakan tungkai, diikuti oleh pengambilan nafas, dan ketiga gerakan tadi harus kalian lakukan dengan satu rangkaian yang baik, dan disitulah akan timbul koordinasi gerak yang baik, sehingga kalian dapat maju ke depan atau meluncur dengan lancar. Dan baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, dan sekarang ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian cermati hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan. Hari ini kalian akan melakukan tugas yaitu melakukan koordinasi gerakan lengan dan tungkai sesuai contoh yang saya kasih di video setelah ini selama 30 detik.
Jadi kalian nanti tidak perlu ke kolam renang, kalian bisa lakukan di mana saja. Sedangkan kalian harus menyiapkan alas berupa bantal untuk sebagai alas kalian dalam nanti mempraktekkan gerakan koordinasi lengan dan tungkai. Dan nanti terakhir silahkan kalian dokumentasikan berupa video lalu kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Sinita akan mempraktekkan gerak lengan dan gerakan tungkai pada renang gaya bebas. Gerakan ini kalian lakukan kurang lebih selama 30 detik. Jadi gerakan pada tungkai yang digerakkan adalah hanya sebatas lutut sampai dengan kaki bagian bawah. Dan gerakan lengan harus kalian ingat anak-anak, jarinya harus tetap tertutup. Sehingga itu nanti yang dapat membantu kalian untuk mendorong pada saat kalian berenang. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.